Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi anak-anak sekalian, ya. Masih semangat pada pagi hari ini? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Ya. Jadi kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan para terima. Ya. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih tetap menjalankan aktivitas kita, yaitu adalah mengikuti mata pelajaran, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita akan membaca doa belajar. Ya, silakan pimpin doanya. Siapa yang pimpin doanya? Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, saya cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Ya. Ya. Oke anak-anakku sekalian, di minggu lalu, ya, pertemuan di minggu lalu itu adalah kita membahas tentang surah Al-Ma'un. Ya, masih diingat surah Al-Ma'un itu apa? Siapa yang bisa baca surah Al-Ma'un? Yaitu adalah, ya, yaitu adalah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, sampai dengan seterusnya. Itu adalah surah Al-Ma'un.
yang kita pelajari di minggu yang lalu. Terus kemudian pada hari ini, pada pagi hari ini, yang kita pelajari itu adalah ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, jadi sebelum kita masuk dari materi Asmaul Husna, maka terlebih dahulu kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ada 3 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, peserta didik dapat meyakini Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah peserta didik dapat membuat karya berupa kaligrafi, yaitu adalah kaligrafi dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itulah poin daripada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Ya. Masih diingat? Ya. Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Berapa jumlah Asmaul Husna keseluruhannya? Nah, yaitu adalah 99 Asmaul Husna. Ya. Cuma anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita hanya berfokus pada 5 Asmaul Husna, yaitu adalah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itulah 5 di antara Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjut. Yang pertama tadi adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya itu adalah Allah Maha Kuat. Ya. Dimana bahwa dengan kekuatannya Allah, Dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Ya. Jadi disitulah letak kekuasaannya Allah, di mana bahwa mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan di muka bumi ini. Makanya Allah itu disebut sebagai Al-Qawiyyum. Nah, setelah kita mengetahui daripada arti Al-Qawiyyu, yaitu adalah Allah Maha Kuat, kemudian bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada Al-Qawiyyu? Nah, cara meneladaninya itu adalah diantaranya jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah orang yang lemah atau yang miskin. Kemudian yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Kemudian yang terakhir, dari cara meneladani daripada Al-Qawiyyu, jika memiliki ilmu, maka amalkan dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Itulah daripada cara untuk meneladani daripada Al-Qawiyyu. Ya, terus kemudian yang kedua, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum artinya itu adalah Allah Maha berdiri sendiri. Kenapa Allah disebut sebagai Allah Maha berdiri sendiri? Di mana bahwa Allah yang mengurus
alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluk ciptaannya. Jadi Allah menciptakan dari segala isi di muka bumi ini tanpa membutuhkan bantuan kepada orang lain, tanpa membutuhkan makhluk ciptaannya. Makanya Allah disebut sebagai Al-Qawiyyum, artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan dari orang lain. Paham? Ya. Kita lanjut. Cara meneladani daripada Al-Qawiyyum yaitu adalah diantaranya kita tidak boleh menggantungkan hidup kepada orang lain. Ya. Terus kemudian kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan sendiri agar kita bisa hidup mandiri. Ya. Tuh. Lanjut, kita bagian ketiga tentang Asmaul Husna, yaitu adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Ya. Dimana bahwa Allah itu memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Kemudian Allah juga yang menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kembali di akhirat. Jadi Allah ini adalah Allah yang maha menghidupkan. Kemudian Allah juga yang akan mematikan. Jadi setelah kita ini meninggal dunia, kemudian Allah lah yang akan membangkitkan kita di alam kubur. Itu. Nah, cara meneladani. Bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada Al-Qawiyyum? Ya. Bagaimana caranya meneladani daripada Al-Muhyi? Yaitu adalah diantaranya kita harus bangkit dan bermotivasi untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian kita harus memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Itulah daripada cara untuk meneladani daripada Al-Muhyi. Oke, kita lanjut Al-Mumit. Ya, bagian keempat itu daripada Asmaul Husna. Yang keempat itu adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Nah, tadi itu Allah Maha menghidupkan, sekarang Allah Maha mematikan. Ya. Dimana bahwa kehidupan di dunia ini hanya untuk bersifat sementara. Kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Banyak cara yang Allah bisa perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya. Jadi banyak cara Allah yang bisa Dia perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya, termasuk kita ini. Jadi banyak orang yang meninggal dengan banyak cara. Ada orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena karena sakit. Jadi semua itu adalah cara Allah untuk mematikan makhluk ciptaannya. Karena Allah itu maha mematikan. Itu. Terus kemudian bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada Al-Mumit? Cara untuk meneladani daripada Al-Mumit yaitu diantaranya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya rajin untuk sholat, rajin mengaji, kemudian hormat kepada orang tua dan guru, kemudian bersikap ramah dan patuh kepada dan penuh kasih sayang sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, cara untuk meneladani daripada Al-Mumit, kita harus menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, yaitu bagaimana apa yang harus dihindari daripada larangan Allah itu adalah diantaranya
mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain dan lain-lain sebagainya. Itulah termasuk daripada larangan-larangan dari Allah yang harus dihindari oleh manusia. Itulah daripada cara untuk meneladani daripada al-mu'min. Ya, terakhir. Ya, kita lanjut. Terakhir dari Asmaul Husna yaitu adalah Al-Ba'is. Ya. Al-Ba'is artinya Allah Maha membangkitkan. Allah Maha membangkitkan. Mana bahwa Allah yang membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Ya. Jadi pada saat kita meninggal ini, ya, kemudian Allah akan membangkitkan kita di dalam kubur kita nanti. Ya. Kemudian kita dibangkitkan di dalam kubur, kemudian Allah juga yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Itulah yang disebut sebagai Allah memiliki sifat al-Ba'is, yang dimana bahwa Allah Maha membangkitkan. Terus kemudian kita lanjut. Bagaimana caranya kita untuk meneladani daripada al-Ba'is? Ya. Ada dua diantaranya cara meneladani al-Ba'is, yaitu kita harus meyakini hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap tersembunyi dan menyenangkan orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harus peduli kepada orang lain dengan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk bekal di dunia dan di akhirat. Itulah daripada cara kita untuk meneladani daripada al-Ba'is. Jadi dari 5 Asmaul Husna tadi ini, ya, kita sudah tahu bagaimana caranya kita meneladani. Ya, kemudian kita bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham semua? Ya. Sekarang kita lanjut. Ya. Terus kemudian dari materi yang kelima Asmaul Husna tadi ini, kemudian kita simpulkan. Kesimpulan dari materi pada tadi ini adalah dengan mempelajari Asmaul Husna kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, memperkuat iman dan meningkatkan kesadaran kita agar tergantung total kepadanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah daripada kesimpulan dari kelima Asmaul Husna. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang saya akan bagi kelompok. Ya. Saya akan bagi kelompok ini dari 5 kelompok karena 5 tadi Asmaul Husna yang kita jelaskan tadi ini. Saya akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan kelompok 5. Jadi sebentar ini saya akan bagikan ini kertasnya. Saya akan bagikan kertasnya ini, ya. Jadi kita kembali di tujuan pembelajaran tadi, ya, yaitu adalah peserta didik dapat membuat karya berupa karya kaligrafi. Ya. Jadi sebentar saja masing-masing kelompok akan membuat kaligrafi, ya, membuat kaligrafi tentang kelima tadi Asmaul Husna. Ya. Jadi dalam satu kelompok 1 Asmaul Husna yang dikaligrafi. Ya. Kelompok 2 1 juga Asmaul Husnanya. Jadi 5. Jadi 5 kelompok jadi 5 Asmaul Husna yang akan membuat kaligrafi. Ya. Paham semua ya? Paham semua? Ya. Jadi saya akan panggil masing-masing kelompok untuk mengambil kertas yang saya sudah siapkan. Ya.
Silakan kelompok 1, silakan naik. Kelompok 1. Silakan pilih. Yang ini dulu ambil, yang ini dulu ambil. Pilih dulu yang kotaknya ini ya. Ini dulu pilih. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Nah, kelompok 2, silakan pilih kertasnya ini. Ya. Kertasnya dulu yang dipilih. Nanti kartonnya apa? Kertas karton baru dipilih lagi sebentar. Ya. Terus kemudian kelompok 3, silakan naik ambil pilih ini. Ya. Kelompok 4, silakan pilih. Ya. Sudah? Kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, kelompok 5 yang terakhir adalah yang dipilih adalah yang ini karena ini lagi yang terakhir. Ya, silakan dulu. Ya. Silakan dibuka. Dibuka itu kertasnya. Silakan dibuka. Dah? Nah. Kelompok 1. Yang dia ambil kelompok 1 adalah apa? Al-Kawiyu. Al-Kawiyu. Kelompok 2 apa yang diambil Al-Kawiyu? Apa? Kelompok 2. Al-Qayyum. Kelompok 3 apa yang diambil? Hah? Al-Muhyi. Kemudian kelompok 4 apa? Al-Mu'min. Kemudian yang kelompok 5 yang diambil adalah Al-Ba'is. Nah, selanjutnya dari kertas yang kalian sudah pilih tadi, ya, kertas yang sudah pilih tadi, kemudian ditempelkan masuk ke dalam di sini, dihiasi itu kaligrafi, ya, dihiasi kaligrafinya, kemudian diwarnai secantik mungkin warna kaligrafinya, kemudian ditempelkan di sini, kemudian misalnya dari Asmaul Husna Al-Qayyum, dari Asmaul Husna Al-Qayyum kaligrafinya, kemudian kamu jelaskan, kamu artikan, oh Al-Qayyum artinya apa, kemudian maknanya apa, kemudian cara meneladani daripada Al-Qayyum itu adalah apa di situ cara meneladaninya. Paham semua toh? Jadi silakan ditulis. Setelah sudah membuat kaligrafi sedemikian rupa sesuai dengan kertas yang kamu sudah ambil tadi, kemudian dihiasi kaligrafinya, kemudian dijelaskan apa artinya dari Asmaul Husna yang kamu kaligrafi, kemudian bagaimana caranya meneladani. Paham semua toh? Sudah paham semua? Paham? Ya. Sekarang ambil kertasnya. Ya, kertas kartonnya silakan diambil. Masing-masing kelompok silakan ambil. Ya. Silakan diambil. Satu yang diambil. Kelompok 2 silakan ambil. Ya. Kelompok 3 silakan ambil kertas kartonnya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5 silakan ambil.
Jadi dari kertas karton yang kamu sudah ambil tadi, ya silakan membuat kaligrafi Asmaul Husna yang kamu sudah pilih tadi. Kemudian kamu hiasi itu kaligrafimu. Kemudian kamu tulis apa artinya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk meneladani tadi Asmaul Husna yang kamu sudah pilih tadi. Sudah ya? Sudah paham? Sudah paham? Masih mengerti? Sudah mengerti? Kelompok 5 sudah mengerti? Kelompok 4 sudah paham? Tugasnya kelas kelompok 3 sudah paham? Sudah paham? Paham? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian silakan menghiasi kaligrafinya. Kemudian ditempelkan di kertas karton. Kemudian kamu menjelaskan daripada Asmaul Husna yang kamu sudah pilih. Silakan dikerja. Ya. Silakan dikerja. Ya, silakan bekerja. Ya, silakan ditulis. Ditulis maknanya. Kemudian diwarnai kaligrafinya, kemudian ditempel. Ya. Ya. Jadi ada yang menulis makna Asmaul Husnanya, kemudian ada yang menulis artinya, kemudian ada yang menghiasi kaligrafinya, ya, supaya lebih cepat. Ya. Kalau sudah dihiasi kaligrafinya, kemudian ditempelkan di dalam kertas lembar karton, ya. Ada yang sudah selesai?
Ya, kita akan mulai ya. Silakan mulai. Ya, siapa yang mulai di depan dari kelompoknya? Ya, kelompok 3 sudah selesai. Ya, tinggal sedikit lagi kelompok 3. Ya, ini kelompok 3 lebih cepat dia kelompok 3.
Kelompok 5 juga sudah selesai. Kelompok 5 juga sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Dah, ya. Kelompok 5 juga sudah selesai. Ya, kelompok 4 juga sudah selesai. Ya. Selesai semua? Kelompok 5 selesai. Kelompok 4 selesai. Kelompok 3 selesai. Kelompok 2 sudah selesai juga. Kelompok 1 sudah selesai. Nah, jadi sudah selesai semua toh? Jadi sebentar ini masing-masing kelompok dari tiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan di sini. Ya. Jadi bawa dengan hasil pekerjaannya. Jadi perwakilan dari tiap kelompok. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Siapa yang pertama? Yang pertama tadi selesai kelompok 3. Silakan naik kelompok 3. Jadi kelompok lain untuk menanggapi dari hasil diskusinya kelompok 3. Silakan dibaca apa arti dari kaligrafimu yang sudah kerja tadi. Kemudian bagaimana caranya menandatangani. Perhatikan.
Nah itu. Nah, jadi yang dia hiasi itu adalah Asmaul Husna Al-Muhyi. Ya. Silakan. Ya, ambil dulu pekerjaannya. Ya. Kelompok berikutnya. Kelompok 5 tadi sudah. Yang kedua tadi selesai. Silakan dibaca. Ya. Di sini. Bagaimana? Sudah betul? Nah, silakan perlihatkan hasilnya. Ya, perlihatkan. Yang dia kerjakan itu adalah dari kelompok 5, yaitu adalah al-ba'is. Ya, silakan dulu. Berikutnya kelompok berikutnya yang sudah selesai tadi. Kelompok 2. Kelompok 4. Silakan naik. Kelompok 4. Ya. Ya. Silakan. Bagaimana? Sudah betul? Ya, silakan diperlihatkan. Perlihatkan hasilnya. Sama kelompok lain. Yang dia kerja itu adalah al-mu'mid. Ya, silakan dulu. Dari kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan naik. Ya, bagaimana? Sudah betul? Sudah betul dengan artinya? Nah, ya silakan diperlihatkan hasil karyanya dari kelompok lain. Yang dia kaligrafi itu adalah al-Qawiyum. Ya, silakan dulu. Kelompok yang ke-1. Silakan naik kelompok 1. Ya, silakan baca. Ya, bagaimana? Sudah betul? Artinya sudah betul dengan artinya? Ya, silakan perlihatkan. Ya. Jadi saya minta dari setiap kelompok tadi silakan naik kembali dengan membawa hasil pekerjaannya. Silakan naik masing-masing kelompok. Ya. Masing-masing kelompok naik di atas. Ya. Ya. Ya, kita susun dari pertama tadi siapa? Nomor 1. Apa nomor 1? Nomor 1 Al-Qawiyyu. Nah, di sini. Nomor 2 Al-Qayyum. 3 Al-Muhyi. 4 Al-Mubid. Kelima adalah
al-ba'is. Inilah dari kelima Asmaul Husna. Inilah dari kelima Asmaul Husna. Yang pertama tadi itu adalah Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian yang ketiga adalah Al-Muhyi, keempat adalah Al-Mumit, dan yang terakhir adalah Al-Ba'is. Ya. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Ya, kumpul. Ya, itulah dari kelima Asmaul Husna yang kalian sudah membuat kaligrafinya, kemudian kalian sudah memaknai dari kelima Asmaul Husna. Ya, itulah yang kelima tadi. Ya, jadi setelah kita sudah belajar dengan kaligrafi, ya, alhamdulillah sudah diselesaikan dengan baik. Ya, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya mengakhiri daripada kegiatan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Siapa yang pimpin doanya? Siapa? Silakan pimpin doa sesudah belajar. Dengan selesainya kita membaca doa sesudah belajar, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Kemudian kita akan bertemu kembali di lain waktu. Kemudian kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah. Jadi pada pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.